Kalau gue sih big respect sih sama Aston Villa. Aston Villa. Dia berjuang sampai menit akhir. Iya. Bahkan ya sampai ya PSG yang biasa main dominan, possession di atas 70%. Ini masih bisa diimbangin sama Aston Villa, dan juga atmosfer stadionnya juga nge-support banget buat Aston Villa main bagus sih. Gini, Dortmund itu kalau lu perhatiin dari musim lalu dia bisa melangkah ke final, dia bukan sekali dua kali, berkali-kali comeback di kandang. Memang Dortmund ini jago kandang memang. Ya, yang berubah dari Real Madrid adalah omong besarnya dan badannya Kamavinga. Iya, koar-koar di Instagram, koar-koar pemainnya. Semifinal UCL sudah di depan mata. 4 tim terbaik Eropa telah menasbihkan dirinya menuju babak final. Tapi siapa yang akan berpotensi untuk melaju ke partai final? Selengkapnya kita bahas hanya di obrolan bola anak rental. Semua happy, ada Kiki, Sawi, Macan, dan Dorapi. Ngobrol sampai pagi, juga jadi gak perlu emosi. Yang penting hahaha. Sebenarnya pembukaan yang agak sedikit salah ya. Karena bukan mau bahas final, siapa yang ke final. Kita kulik-kulik dikit dulu apa yang terjadi di leg kedua. 4 tim, 4 perwakilan negara. Italia, Spanyol, Inggris, Prancis. Ya, tanpa Jerman. Italia pelan-pelan bisa menggantikan Jerman nih kayaknya ya. Maksudnya secara dominasi keikutsertaan di fase krusial Liga Champions gitu. Sekarang Dortmund dibanding klub bola bisa dibilang klub dagang dia kan. Dortmund ya kan. Franchise. VOC-nya Jerman. Iya. Persatuan komunitas dagang ya, kan, dagang pemain kan. Forum itu ya, lebih ke forum manusia kan kalau Dortmund tuh. Lihat aja pemainnya habis, bagus dikit dilepas. Ya, betul. Sementara pentolan Jerman, Munchen dengan kompaninya Katro nggak menunjukkan determinasi yang diharapkan gitu kan. Jadi ya wajar Jerman tersisih dari perebutan gelar Liga Champions sih. Betul. Ya ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi ketika kita melihat dominasi. Memang akan selalu gitu ya, dominasi sepak bola kemungkinan akan berpindah per berapa periode yang kita nggak tahu lah, tergantung perkembangannya. Cuman sekarang kita fokus bahas apa yang terjadi di leg kedua. Di pertandingan hari pertamanya dulu deh, hari Rabu. Di sana ada Barcelona, Dortmund, juga ada Aston Villa, PSG. Ya mungkin Aston Villa PSG ya udahlah. Seru. Itu seru. Cuman iya secara kalkulasi sebenarnya memang dua-duanya ini udah pasti ya. Maksudnya baik Barcelona maupun PSG kita sudah mempertimbangkan gitu. Tapi apa yang terjadi Nol? Kalau gue sih big respect sih sama Aston Villa. Dia berjuang sampai menit akhir. Iya. Bahkan ya sampai ya PSG yang biasa main dominan, possession di atas 70%. Ini masih bisa diimbangin sama Aston Villa, dan juga atmosfer stadionnya juga nge-support banget buat Aston Villa main bagus sih. Terus kalau Dortmund sih ya mau gimana lagi dia. Udah hat-trick loh. Siapa Guerassi. Tapi dia emang catatan gol di Champions League top skor juga dia. Top skor dia bareng sama Raphinha. Sekarang bahkan ngelewatin Raphinha setelah hat-tricknya ya. Sebenarnya dari sebelum zaman Dortmund dulu sempat di Rennes juga yang sempat di main UCL juga ya. Dia emang ya goal getter. Tapi nggak heran lah ya kalau terakhirnya Guerassi jadi pindah lagi gimana? Ya akan seperti itu selalu gitu. Dan Dortmund Barcelona menurut gua gini, Dortmund itu kalau lu perhatiin dari musim lalu dia bisa melangkah ke final, dia bukan sekali dua kali, berkali-kali comeback di kandang. Memang Dortmund ini jago kandang memang. Jadi ketika main di kandang Dortmund leg kedua memang prediksinya udah cukup banyak ketika Dortmund akan ngelawan dan bisa fight gitu.
Dan terbukti Dortmund bisa menang 3-1 gitu dengan itu. Ini juga menunjukkan kalau Barcelona masih punya celah, bukan Barcelona bukan tim tanpa celah gitu. Yang dibilang akan melenggang dengan mudah dan lain-lain, buktinya dia tertatih-tatih dan nggak ada jaminan dia menang lawan Inter loh. Dan offset trapnya juga gampang banget kejebol itu pas lawan Dortmund. Dia defense-nya tinggi banget kan, ambil setengah lapangan. Ya Hansi Flick lah. Ya tipikal Hansi. Madrid yang nggak bisa tembus, Dortmund bisa tembus sebenarnya kan. Walaupun ya terbukti Barcelona pasti ada faktor lebih santainya juga ya, karena udah simpen energi juga. Simpen energi karena udah margin 4. Jadi ya buat gue Dortmund, tapi paling enggak dia membuktikan kalau dia menang di kandang, walaupun dia nggak lolos tapi dia menang. Dia berhasil menunjukkan bahwa ia bisa memenangkan pertandingan tapi nggak bisa mengembalikan situasi. Tapi itu udah nilai luar biasa juga itu sih. Respect lah, kita hargain lah Dortmund Aston Villa. Dortmund dan Aston Villa, iya dua-dua. Bahkan Aston Villa ada 2 peluang dari Asensio sama Rashford. Mungkin bisa menang ya? Sangat bisa lolos ya, maksud gua bisa lolos. Bisa gitu. Minimal extra time lah. Bisa extra time, tapi ya balik lagi Donnarumma tampil menawan. Iya. Jadi ya buat gua, tapi untuk tim sekelas Aston Villa setelah kalau gua nggak salah 71 tahun ya, dia terakhir main di Champions League. Champions League. Ya cukup oke lah, 8 besar, melaju sampai 8 besar nih. Sekarang di liga posisi berapa sih Aston Villa? Masih bersaing buat ini sih Champions League sih. Masih bersaing UCL ya. Sama peringkat 3 tuh jaraknya cuma 4 poin doang sih, jadi masih terbuka, dia masih di peringkat 6 atau 7 gitu. Ya pokoknya berarti kalau kita bisa simpulin pembelanjaan winter transfer kemarin dari Aston Villa berhasil dengan melepas John Duran, ngedatengin Rashford, Asensio sama Doyen Malen ya, itu tiga-tiga langsung memberi dampak sih. Memberi dampak ya. Ya Aston Villa respect lah. Buat Unai Emery juga respect lah dengan tim yang ibarat debutan lah kita bisa bilang. Setuju. Di Champions League bisa melangkah kayak gini ya cukup oke banget lah. Sekarang kita beralih ke remontada. Kita beralih ke remontada in Bernabeu. Sebuah slogan yang dikumandangkan oleh fans beserta internal Real Madrid berkata bahwa campaign. Jangka waktu seminggu lu bisa nimbulin hasrat yang luar biasa ke fans, tapi itu luar biasa tuh, campaign-nya luar biasa. Kasih ekspektasi kalau lu beneran bisa comeback lu bener-bener brainstorming yang sangat mahir itu. Tapi ternyata kenyataan berkata lain gitu, bahwa ada dua pertandingan ya di situ ya. Inter Munchen. Itu berapa dah? Dua sama ya, seri. Terus juga ada Real Madrid bertemu Arsenal. Kalau kita omongin dari Real Madrid Arsenal, tampak Real Madrid ada perubahan nggak dari pertandingan leg pertama? Ya, yang berubah dari Real Madrid adalah omong besarnya dan adanya Kamavinga. Keluar di Instagram, keluar pemainnya di ini. Kalau ya kita Real Madrid DNA UCL nggak sabar nunggu jam 9 malam kita Real Madrid, kata-kata yang paling sering remontada. Tapi balik lagi, kalau selama taktikal lu tidak bisa as a team ya, tidak bisa mengimbangi atau mematahkan taktikalnya Arteta yang harus gue akui di sana, ya lu nggak akan kemana-mana gitu. Bahkan Arsenal adalah satu-satunya tim yang home and away menang di per 8 besar. Itu fake gitu loh. Maksud gue ya suka nggak suka, realitanya Arsenal doang yang sapu bersih di yang tidak menunjukkan kecacatan dah. Dengan dia belum pernah kalah di knockout. Itu membuktikan kalau Arsenal tahun ini sangat siap gitu dengan Champions League. Dan buat gua secara taktikal ya Madrid seperti biasa, nggak ada yang berubah sih. Nggak ada yang berubah. Yang berubah cuma fighting spirit pemainnya aja. Dan Arsenal pegang bola di press, tapi ya nggak gini. Bahkan Real Madrid sering lupa, pressing itu bukan sekedar pressing. Pressing itu high press, gegen pressing itu pun perlu taktikal dan perlu konsep, perlu organisasi. Bukan cuma Arsenal pegang bola lu samperin, lu kejar, jatuhnya lu kan ngejar-ngejar pemain Arsenal terus gitu. Dan buat gua Arsenal terbukti kematangannya menunggu, lebih sabar sampai pemain Real Madrid fokusnya pudar, frustasi oportunis di depan. Dan ya gol-golnya Bukayo Saka itu membuktikan
ya we play Arsenal way gitu. Ya, Itu ya, gol ya, Arsenal setuju, banget setuju. itu. 1-2 sentuhan. Cara dia posisiin diri Iya, ya. Saka dengan ya Saka bahkan sekarang mungkin 1 dari 2 terbaik winger di dunia lah, bersanding sama Salah. Mohamed Salah. Ya. Lu setuju nol kalau dibilang Madrid nggak ada perbedaan? Nggak ada, ya gitu-gitu aja. Emang katro aja pelatihnya. Mau gimana lagi? Yang bikin Terus nggak ada ini juga siapa? Kehilangan Toni Kroos kerasa banget. setuju gua. Itu udah banyak jadi Nggak diskursus juga tuh di media Nggak sosial. ada orkestratornya di situ. Iya. Nggak ada yang Quarterback. Nggak ada yang ngasih tempo. Kelihatan banget kayak ugal-ugalan aja udah. Asal nyerang, asal Iya. umpan silang. Endrick yang nyambut. Iya, terlalu banyak umpan silang. Dia benar-benar frustasi, nggak bisa ngebongkar dan akhirnya ya dia umpan silang doang dan terbukti gitu. Banyak yang ngomong kayak Ancelotti taktiknya berjalan ketika ada cross di sana dan ya mau nggak mau suka nggak suka itu terbukti gitu. Ya Ancelotti punya taktik dan yang bisa memahami itu atau menguasai itu ya belum ada yang bisa menggantikan Kroos di sana. Dan Modric udah habis. habis. Modric udah habis. Jelas. Bahkan rumornya Ancelotti akan dipecat setelah Copa del Rey ya. Ya, nanti kita bahas. Abis ini nanti kita bahas soal gimana karir Ancelotti yang kabarnya di ujung tanduk. Tapi yang menarik adalah gimana ada orang yang ngomong di media sosial, pantesan Madrid dapat 15 UCL, orang nggak pernah ketemu Arsenal. Tapi realitanya Madrid belum pernah menang. Iya, Belum pernah menang. 4 kali ketemu, 3 kali menang, 1 kali seri Arsenal. Iya. Selebrasinya sama lagi Saka sama Henry. Itulah Arsenal. Inter juara. Nggak mungkin lah. Arsenal lah. Tapi gue lebih berharap ke Arsenal kalau misal Arsenal masuk final gitu ya. Ketemu Barca sih gue dibanding Inter. Kenapa? Jengah aja gue sama Inter, capek gue. Capek nontonnya. Dia jago low block. Iya, Iya, jago gobloknya banget anjing. nyebelin, mending udah. Dan Barca Inter gua Iya. ngunggulin Inter loh. Barca Inter. Barca kan defense-nya dia high defense gitu Iya, ya. iya. Itu makanan Inter banget. Itu Masalahnya makanan kalau Inter Arsenal Inter di final membosankan pasti. Iya. Kalau Barca Arsenal tuh presentasi pesta gol mungkin terjadi. Iya. Menang atau kalah. Iya, kalau Inter tuh bisa ujung-ujungnya penalti tuh. Setuju lagi gue. Ya kita nantikan aja lah pokoknya. Seru-seru menurut gue setelah Lebaran nih, Liga Champions seru banget lah. Semoga berlanjut terus nih ke semifinal Dramanya nanti juga seru. inilah. Banyak kejadian menarik lah yang perlu kita bahas gitu. Makanya oke, kalau gitu kita cukupkan dulu membahas soal Liga Champions. Nanti kita kawal lagi, kita bahas lagi menuju semifinal ya. Ini kalau nggak salah ada libur beberapa minggu ya. Seminggu ya? Minggu depan main lagi ya? Tanggal semifinal 30. 30 April. Leg 1 30. Iya, 29 Menarik. Udah pasti tim bakal all out di Champions nih ya kalau Itu, kayak gini ya. di Liga udah pada- Di Liga udah Paling sisa Barca sama Inter yang belum ngamanin Iya, Liga ya. iya. Kalau PSG kan dia udah juara, Arsenal juga udah ngejar. udah ngamanin tuh peringkat 2. Paling tinggal Barca Inter nih. Bahkan udah berapa game Saka nggak ditaruh di starting ya di Liga ya. Kemarin juga iya, makanya nggak pernah dimainin di langsung starting. Oke, kalau begitu sampai kita bertemu lagi di obrolan episode selanjutnya. Obrolan bola anak renta. Ngobrol